Saya Nabila Firdausah serta partner saya Tony Wijaya. Dalam proyek keamanan data ini kami membuat simulasi kriptografi berbasis desktop. Ada beberapa latar belakang yang mendasari kenapa kami memilih aplikasi desktop sebagai hal tersebut adalah karena pada saat sekarang kita sudah dipermudah dengan akses internet. Salah satunya yaitu perlunya pengaplikasian metode pembelajaran. Dalam penerapan algoritma serta pemahaman metode dasar kriptografi sangat dibutuhkannya pemahaman materi, pemahaman algoritma atau metode dasar kriptografi sangat dibutuhkan untuk memahami materi. Hal tersebut dibutuhkanlah aspek pihak ketiga untuk mempermudah dalam metode pembelajaran. Pada saat sekarang, sedikit sekali aplikasi desktop yang memberikan simulasi secara langsung dalam pembelajaran, khususnya kriptografi. Dengan permasalahan tersebut, maka dibuatlah sebuah simulasi berbasis desktop yang dimana terdapat simulasi yang memberikan edukasi secara interaktif bagaimana kriptografi tersebut bekerja sesuai dengan metode penerapannya. Dari latar belakangnya sudah dijelasin tadi, maka kami akan menerapkan 6 metode penerapan kriptografi, yaitu ada reverse zipper, ada visionary zipper, ada affine zipper, ada substitution zipper, ada add-based zipper, serta button zipper. Untuk tujuannya adalah membuat sebuah aplikasi desktop simulasi mengenai kriptografi klasik yang juga dapat menjadi media pembelajaran tentang kriptografi klasik. Impact yang didapati dari tujuan yang sudah dirancang yaitu aplikasi yang dibangun dapat mempermudah pengguna dalam mengerti bagaimana kriptografi klasik dan bagaimana cara kerja dari kriptografi tersebut sesuai dengan metode yang disajikan. Selanjutnya pada landasan teori, aplikasi desktop ini menggunakan source editor yaitu Visual Studio Code, yang mana dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan pemrograman Python, yang mana Python ini menjadi bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang biasanya dipakai secara luas dalam dunia pendidikan, yang khususnya kita seorang teknik informatika menggunakan bahasa Python, yang karena Python sudah sangat familiar di sekarang ini, serta juga lebih sederhana, ringkas, dan sintaksnya itu intuitif dan memiliki source yang luas. Untuk framework Python yang digunakan itu yaitu Kivy, yang mana Kivy ini merupakan framework Python yang baru dirilis di tahun 2020. Tujuannya itu membangun aplikasi desktop yang bersifat open source. Dengan adanya Kivy ini dapat membantu developer secara cepat dalam mengembangkan aplikasi yang memiliki tampilan antarmuka inovatif serta aplikasi yang mendukung multi-touch. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Tony Wijaya. Baiklah, saya akan melanjutkan dan menjelaskan ke-6 algoritma yang telah disebutkan di slide sebelumnya. Diawali dengan reverse zipper, di mana termasuk kriptografi klasik seperti layaknya visionary zipper. Hasil enkripsi pada algoritma ini dilakukan secara transposisi kebalikan atau permutation reverse. Contohnya, jika terdapat plaintext yang akan digunakan adalah keamanan, maka dilakukan transposisi kebalikan yang menjadi nanamae, di mana kalau bisa kita lihat di sini, K yang awalnya di plaintext adalah di awal, maka nanti setelah dienkripsi berada di akhir. Lanjut ke bagian visionary zipper. Visionary zipper ini mirip dengan Caesar zipper, yaitu mengenkripsi plaintext pada pesan dengan cara menggeser huruf pada pesan tersebut sejauh nilai kunci pada deret alfabet.
Nah, Vigener Zipper ini adalah salah satu algoritma kriptografi klasik yang menggunakan metode substitusi abjad majemuk. Di sini kita bisa lihat untuk mod 65 karena kita menggunakan metode ASCII atau angka ASCII. Lanjut ke bagian ketiga, itu ada Affine Cipher. Affine Cipher adalah salah satu teknik kriptografi yang melakukan pertukaran karakter secara monoalfabet, di mana setiap satu karakter pada plaintext akan ditukar dengan karakter sesuai dengan rumus yang digunakan. Nah, kita bisa lihat di Affine Cipher terdapat dua kunci, yaitu ada kunci pertama dan kunci kedua, yang nanti ada perkaliannya, lalu di modnya. Terlihat di sini ada rumusnya juga. Nah, untuk substitusi Cipher substitusi ini termasuk algoritma kriptografi klasik juga, yang idenya adalah menggantikan sebuah atau lebih huruf pada plaintext dengan sebuah atau lebih huruf pada plaintext dengan aturan tertentu. Nah, berikut adalah salah satu rumusnya. Ini bisa kita lihat plaintextnya ini dengan kuncinya juga. Lanjut ke Adbas Cipher. Sandi Adbas adalah Cipher substitusi sederhana yang cara membalikkan alfabet sehingga setiap hurufnya dipetakan ke huruf di posisi yang sama kebalikan dari abjadnya. Sedangkan Baconian Cipher ini merupakan sandi yang berupa dengan anagram dalam pembuatannya. Karena seni dari sandi ini sendiri adalah keindahan dan kenaturalan kata yang akan dibuat dengan sandi tersebut dibandingkan isi pesan itu sendiri. Mungkin untuk perancangannya bakal seperti ini. Ini ada bagian halaman home dan bagian simulasi. Mungkin saya lanjutkan ke Nabila. Berikut adalah simulasi dari aplikasi desktop yang sudah kami buat. Lalu pergi ke disk. Setelah itu masuk ke folder kriptografi, scroll ke bawah, lalu kita cari .exe dari kriptografi atau application namanya. Baru kita buka, dan inilah aplikasi dari kriptografi.
Baiklah, dari hasil simulasi yang sudah ditampilkan dari pembuatan aplikasi desktop ini, kami mengambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, aplikasi desktop simulasi mengenai kriptografi ini sudah dibangun. Yang kedua, aplikasi desktop simulasi ini dapat memberikan pengetahuan mengenai kriptografi klasik dan bagaimana kriptografi tersebut bekerja sesuai dengan metodenya. Yang ketiga, aplikasi desktop ini dapat memberikan informasi pembelajaran kepada pengguna, termasuk kita sebagai mahasiswa, agar dapat memahami konsep dari kriptografi tersebut. Sekian dari pembahasan kami. Terima kasih.